besar kuasa Yesus, kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Unsay dosa isude ay nungamate Jesus, dan jujurona imuse marholong roha Jesus. Ulini baritai lasni roha boloni sadi puji rohaki Jesus, Jesus, Yesus. Horas Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini, hari Jumat 19 Agustus 2022. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Markus 5 ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imammu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dunia ini ada begitu banyak tradisi yang mencoba mendiskreditkan perempuan, di mana perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas 2 atau bahkan kelas 3 atau tidak masuk kelas. Dan apabila perempuan itu hadir dalam suatu komunitas, maka perempuan itu sering dianggap bukan bagian dari komunitas itu. Atau katakanlah suara perempuan itu tidak pernah dihitung di dunia yang masih mengenal paham yang demikian. Hal itu juga terjadi di galangan orang Yahudi atau orang Israel pada masa zaman dahulu, karena mereka menganut paham sistem patriarkalis, di mana garis keturunan adalah berasal dari garis keturunan yang dibawa oleh laki-laki. Namun mereka tidak terlalu memandang peran perempuan itu sebagai peran yang membawa dampak yang luar biasa di tengah-tengah peradaban mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Untuk itulah perempuan di masa Yesus, atau sebelum masa Yesus, atau setelah masa Yesus, memang sering dianggap oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel sebagai warga kelas 2 atau tidak masuk kelas. Atau bahkan sering dianggap hanya seperti properti dari laki-laki. Kalau dia hidup dalam keadaan sehat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dia sudah dianggap sebagai properti. Dia tidak punya suara. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia diatur sepenuhnya oleh laki-laki. Bagaimana kalau seorang perempuan itu tidak dalam keadaan sehat fisiknya atau dirinya mengalami penyakit sehingga dia tidak bisa sempurna sebagai anak perempuan. Dia tidak bisa sempurna untuk mengurus rumah tangga contohnya. Dia tidak bisa sempurna untuk mengurus yang pada masa itu perempuan lebih banyak bekerja
dalam urusan di dapur atau di rumah. Maka sangat mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perempuan seperti itu dianggap sebagai perempuan yang terkutuk, perempuan yang membawa sial, perempuan yang tidak dianggap sebagai manusia lagi, atau tidak ada orang yang menganggap bahwa itu adalah miliknya atau propertinya. Sehingga hal inilah yang terjadi dengan seorang perempuan yang dalam nas kita hari ini, di mana ketika itu selama 12 tahun dia mengalami pendarahan yang kadang kalau penyakitnya kambuh, maka pendarahan akan terus berlanjut. Dan dia sangat menderita sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dia bukan hanya menderita karena penyakitnya, tetapi dia menderita karena budaya pada waktu itu yang mengkucilkan perempuan, apalagi kalau perempuannya mengalami penyakit fisik yang lain. Dan memang sangat mengerikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk itulah ketika Yesus datang ke kota mereka, ke tempat mereka, perempuan itu sudah punya harapan bahwa kalau dia bisa menjumpai Yesus, dia akan memperoleh kesembuhan. Dia percaya bahwa di dalam Yesuslah ada kesembuhan atas dirinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika Yesus memasuki daerah di mana perempuan itu tinggal, banyak orang, dan dia tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus. Itu sebabnya dia berusaha terus sehingga si perempuan itu hanya bisa memegang jubah dari Yesus pada waktu itu. Dan dalam pemahaman perempuan itu, dia percaya hanya memegang jubah dari Yesus itu sendiri, dia akan beroleh kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Memang hal itu terjadi demikian. Perempuan itu percaya penuh bahwa memegang Yesus, hanya melihat Yesus, hanya berjumpa dengan Yesus, maka dia akan beroleh kesembuhan atas dirinya. Dan Yesus mencari-cari siapa orang yang memegang jubahnya, memegang bagian dari tubuhnya, katakanlah kakinya atau tangannya. Dan ketika Yesus melihat bahwa ada perempuan yang masih sangat muda, yang sebelumnya dia sakit, yang memegang dia, perempuan itu ketakutan. Tapi apa kata Yesus? Hai anakku, imammu telah menyelamatkanmu, engkau pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Inilah kata Yesus. Apa yang disembuhkan Yesus? Yesus memulihkan dirinya, fisiknya, dari penyakit yang sebelumnya datang kepada dia. Tapi tidak hanya itu, Yesus juga memulihkan harga dirinya, memulihkan yang sebelumnya dia dianggap sebagai pembawa sial atau dianggap najis. Sekarang dia menjadi seorang perempuan yang siap berkarya, perempuan yang bisa melakukan apapun sebagaimana normalnya perempuan pada masa itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Markus di sini menuliskan bahwa sebenarnya perempuan itulah mewakili orang-orang yang sebelumnya termarginalkan, sebelumnya tidak diakui, sebelumnya sering direndahkan di golongan masyarakat manapun. Tetapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk bisa menemui Yesus, berusaha untuk bisa percaya kepada Yesus, maka Yesus menerima orang-orang yang demikian. Yesus tidak menolak orang-orang yang demikian. Bahkan Yesus mau memulihkan keadaan dari orang-orang yang demikian. Kita adalah bagian dari itu. Kita ini telah najis karena dosa sebelumnya. Kita ini bukanlah warga kelas yang hebat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita bukan apa-apa dibandingkan dengan Allah. Kita ini sangat jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita ini najis, penuh dosa, penuh dengan niat untuk melakukan dosa. Tetapi Yesus mau dan mau mentahirkan kita. Dan itu dibuktikan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan itu adalah cara Tuhan untuk mentahirkan kita dari dosa. Sehingga kita memperoleh perdamaian dengan Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus welcome dengan kita. Yesus tidak pernah menolak kita seberapa besar pun dosa yang kita miliki. Dia selalu akan sedia untuk mentahirkan kita sejauh kita mau menghampiri Yesus, menemui Yesus, dan yang terutama adalah
Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesus kita beroleh yang namanya perdamaian dengan Allah. Di dalam Yesus kita beroleh yang namanya kesembuhan, ditahirkan kembali atau dipulihkan kembali. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, percayalah hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan itu. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak memandang rupa kami. Kami tahu bahwa kami ini adalah sama dengan perempuan yang sudah 12 tahun menderita penyakit dan sering dikucilkan di masyarakat pada zaman itu. Kami juga tidak ada bedanya dengan perempuan itu ya Tuhan. Sebenarnya kami inilah orang-orang yang penuh dengan dosa, yang tidak layak. Tetapi di dalam darah Kristus, di dalam kematian Kristus, di dalam pengorbanan Kristus, kami menjadi tahir, menjadi suci, disucikan oleh darah Kristus, sehingga kami menjadi disukai oleh Allah Bapa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa hidup sebagaimana orang yang sudah ditahirkan Kristus dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan atau niat-niat untuk melakukan dosa, sehingga kami menjadi suci ya Tuhan. Sehingga kami membuahkan buah dari orang-orang yang disucikan oleh Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, lindungilah mereka, berikanlah kekuatan, berikan hikmat, dan Tuhanlah yang beserta jemaat-Mu di dalam tugas mereka di keluarga, di pelayanan di gereja, di tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Kami telah merayakan 77 tahun bangsa kami telah Engkau merdekakan. Dan kami percaya Tuhan juga bekerja sampai saat ini untuk memerdekakan kami ya Tuhan dari berbagai hal yang menghambat, yang berusaha untuk merusak perdamaian, merusak pembangunan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja sehingga ke depan bangsa kami ini akan semakin baik. Ke depan generasi dari bangsa kami ini akan semakin hidup lebih baik dan semakin mensyukuri anugerah yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ada begitu banyak yang kami perlu dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ini. Kami serahkan masa depan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.